Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Kelautan, ya, Politeknik Kelautan Perikanan Karawang. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan secara online, ya, yaitu praktikum pengolahan data angin dan juga pasang surut. Yang sebelumnya data angin kita sudah bahas, ya. Pertama-tama ya mudah-mudahan dengan perkuliahan online ini teman-teman bisa tetap mendapatkan ilmu dari saya, ya, yaitu secara online meskipun memang jaraknya ya mungkin Anda hanya melihat video saja, ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan yang paling terpenting lagi adalah teman-teman diberikan kesehatan, ya. Kalau bisa jangan kemana-mana dulu sampai dengan ada instruksi dari pemerintah, ya. Intinya adalah jaga kesehatan, seperti itu. Jadi perkuliahan online ini akan coba saya tutorialkan, ya, mulai dari pengolahan data angin dan juga pasang surut. Mari kita mulai, ya. Jadi sebelumnya kan sudah sudah diberikan instruksi oleh saya dan juga sudah dikasih modulnya juga. Namun untuk latihan kita belum, ya. Kemarin cuma hanya mendownload data dan datanya kita mendownload tapi dibuat secara anginnya kemarin karena waktunya juga ya belum. Oke. Jadi stepnya adalah atau tahapannya, ya. Tahapannya tahapan pengolahan data angin itu yang pertama teman-teman nanti masuk dulu atau download dulu aplikasi, ya, aplikasi like environmental, ya, tuh di Google langsung aja nanti masuk, terus kemudian registrasi, ya, registrasi eh, apa namanya untuk mendapatkan kodenya, ya, kode aktivasi 1 tahun. Nah itu untuk softwarenya 1 tahun, ya. Nah setelah softwarenya sudah disiapkan maka Anda tinggal mendownload data angin, ya, data angin untuk perencanaan bangunan pantai itu biasanya 10 tahun, ya. Nah, kemudian data angin yang kita gunakan biasanya di periode ulang 50 tahunan, ya, angin desainnya. Nah, setelah didesain, di angin desainnya nanti sebelumnya Anda harus melihat dulu, plotting dulu anginnya, ya, menggunakan web plot tadi, ya. Web plot atau juga bisa pakai mic, ya, itu bisa bisa aja terserah pakai mic, ya, atau mic 21, ya, atau Excel juga bisa, ya, terserah itu Anda. Nah, nanti coba saya akan perlihatkan antara webpot, mic, atau Excel, ya. Oke, ya, kemudian langsung ke ini. Nah, nanti Anda masuk ke likes environmental. Nah, seperti ini, ya, masuk. Anda tinggal masuk ke bagian terserah, mau yang ini langsung boleh, atau ke airportnya langsung juga boleh, ya. Kalau saya mendingan ke airport ini, ya, ke airport. Nah, kemudian di airport nanti ada aplikasinya, ya, aplikasinya di sini ada, ya, di bawah ini, ya, kalau Anda lihat ini di sini juga bisa, ya, ini banyak sekali, ini software gratis. Jadi Anda bisa masuk ke sini. Nah, airport tinggal diklik nanti, ya. Nanti tinggal diklik langsung kemudian ini mendownload, ya. Kita mendownload, ya. Ya. Oke. Nah, ini udah mendownload, ya. Ini mendownload. Oke, nah karena dia software gratis, biasanya si antivirus akan mendetek bahwa ini virus gitu, ya. Ini jangan jangan di apply action biasanya, jangan langsung di close aja. Nanti susah nanti kalau dia kena virus. Nah, setelah itu lihat di sini installation steps-nya ada download, ada submit and your registration. Nah, Anda langsung ke submit and your registration, ya. Kemudian isi namanya. Nah, di sini diisi. Nah, isi namanya. Kemudian di refresh code, ya, refresh code, ya, ini 55, ya, misalkan 3036. Kemudian di submit seperti itu. Nanti nah, dia akan kirim ke email kita, ya, activation code for webplot
will be sent to your email. Nah, seperti itu ya. Nanti kita refresh ya, refresh. Nanti dia kirim, ya akan kirim. Dia akan kirim. Nah akan kirim ya. Ini kodenya. Nah, seperti itu. Dia akan mengirim. Inilah kodenya. Nah, seperti ini ya. Ini kodenya. Nah, ini kodenya. Tuh ya. Oke. Ini ya, karena tadi saya mengirim 2 kali ya. Oke. Kemudian setelah itu kita ambil ya, kita apa namanya? Install. Nah, diinstal ya. Kemudian setelah diinstal, yes. Kemudian next. Nah, ini lihat ya, configuration Windows installer. Kemudian next. Karena saya sudah punya, ya kita coba aja langsung ya, kita install lagi di modified gitu ya. Kalau Anda belum ya berarti kan Anda harus ini lagi. Nah, seperti itu. Kemudian tinggal Anda masuk ke Windows ya. Searching ada nggak Lex Environmental atau WRPlot. Nah, seperti ini ya. WRPlot. Nah, seperti itu. Tinggal masuk. Nah, karena saya sudah punya dan sebelumnya sudah punya, jadi nggak perlu registrasi lagi ya. Seperti itu. Nah, jadi sudah ini masuk ke softwarenya. Nah, jadi apa namanya? Anda registrasi dulu di sini ya. Nah, ini sudah registrasi, kemudian Anda ini. Nah, sekarang Anda sudah mempunyai ya, sudah punya apa namanya? Aplikasinya. Nah, tadi ini. Ya, ini sudah ada, Anda sudah punya aplikasinya. Sekarang cobalah Anda buat dulu folder ya. Misalkan kita buat folder gitu ya, di dokumen. Misalkan kita buat di picture atau di mana ya yang lebih rapi. Ini masih dokumen ya, misalkan nama Anda gitu ya, latihan 1 gitu ya. Oke, nggak boleh pakai ini, pengolahan data angin ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat lagi filenya. Nah, dalam WordPress ini ada format filenya ya yang harus Anda ini. Sebetulnya bisa aja ya. Nanti kita jelaskan ya apa namanya tools di sini. Sebetulnya bisa aja pakai Excel juga ya, diimport pakai Excel. Tapi kalau saya biasanya pakai Notepad ya. Jadi lebih rapi. Ya, biasanya kalau pakai Excel kadang suka nggak kedetek gitu ya, suka kedetek kadang gitu, kadang-kadang namanya juga software gratisan ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya di C ya, coba kita ambil C. Di C-nya program files, kemudian likes environmental. Mana likes environmental? Nah, ini ya ada sampel kalau nggak salah ya, station. Wah, station di sini nggak ada sampelnya ya. Coba kita lihat di preference. Nah, Dudley nggak ada. Content, win and classes. Nah, ini technical team. Oke. Nah, jadi kalau Lex Instrumental itu dia punya ini, punya apa namanya? Punya filenya ya, punya file yang harus kita inputkan. Nah, kita lihat. Coba WordPlot ya, WordPlot. Winrose lah, Winrose. Nah, Winrose ini saya banyak filenya, tapi saya jarang selalu kayak gitu. Nah, ini nih misal ya. Nah, seperti ini ya. Ya, oke, kita copy dulu, kita ambil lah ya formatnya, kemudian kita ambil ke sini ke pengolahan data angin, kan kita folder di sini. Kita ambil, kemudian kita buat format WR plot. Nah, seperti ini ya, format WR plot. Kita coba dulu ya WR plot. Nah, jadi format WR plot ini dia ada standar
ID ya, ini standar ID ini sama semua ya. Ini standar ID ini sama semua. Kemudian juga ada tahun, ada month, ada day, ada hour, ada direction, ada speed. Nah, ini bisa knot, bisa bisa centimeter per second gitu ya. Atau ketinggian gelombang juga bisa. Jadi itu hanya ini aja. Nah, untuk jamnya dia 0 dari 20, 0 dari 20. Nah, di sini udah ditranspos ya. Jadi ini ada ID-nya, ini tahun, ini bulan, ini hari, ini jam, ini derajatnya, ini kecepatannya atau knotnya. Nah, syaratnya Wordplot itu tidak menerima yang koma-koma ya. Makanya kalau misalkan Anda input yang Excel yang tadi saya bilang, kalau pakai Excel itu bisa ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini input tools. Nah, di sini import from Excel itu bisa. Itu tapi nanti di sini dia nggak baca koma ya. Nah, biasanya antara koma dengan di sini terus sistem Excel Anda itu dia nggak koma ya atau titik gitu ya. Nanti suka harus dirubah dulu. Nah, makanya saya nggak concern ke sana ya. Jadi saya lebih mudah menggunakan data yang menggunakan apa namanya notepad. Nah, seperti itu. Jadi lebih rapi. Meskipun awalnya dari Excel juga ya. Ya terserah itu pilihan mau kalau mau pakai Excel silahkan kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke, di save. Kemudian kita cobain ya. Kita coba ambil datanya. Kita ambil datanya itu data 1 tahun ya. Tadi di dokumen. Kemudian di latihan satu pengolahan data. Nah ini ya latihan satu pengolahan data. Nah, ini sudah ada datanya ya, udah ada datanya. Misal contohnya preview. Nah, ini masuk ke WordPad. Jadi data yang kita inputkan itu sama seperti yang kita masukkan ke sini. Nah, ini data 1 tahun ya. Di preview datanya WordPad. Nah, ini datanya. Ya, oke, ini datanya. Ini datanya. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini ada informasi. Jadi ini station ya, method data information ya. Nah, ini ada spesifikasi day maksudnya. Nah, di sini ada Januari, Februari sampai dengan Desember. Karena data yang kita masukkan itu adalah sampai Desember. Kalau misalkan datanya sampai dengan Agustus, maka di sini juga nanti datanya ya meskipun ini di checklist semua ya, tapi nanti di sini nggak ada datanya. Nih di wordplotnya nggak ada ya. Ini di wordplotnya nggak ada. Oke. Jadi ini adalah arah atau mawar angin dalam 1 tahun ya, tahun 2004 ya, tahun 2004. Nah ini start of 2004, ini endnya 2004. Nah jamnya 0 sampai 23. Kemudian di sini data informationnya ya kita lihat di sini ada 8.784 data. Kecepatan rata-rata anginnya yaitu 4,81 knot. Nah, untuk calmnya yaitu kejadian terjadi angin dalam istilahnya selama paling rendah itu ya paling paling aman lah ya, paling tenang anginnya paling tenang dari 8.784 itu hanya 64 data yang terrekod ya seperti itu. Nah, untuk frekuensinya yaitu di kurang lebih 0,73% ya. Kecil sekali ya seperti itu. Kemudian data availability-nya 100%, enter and missing ininya hanya 0 dan total record use-nya adalah 8.780. Oke, nah seperti itu ya. Nah, ini kita setting ya. Kita kan tadi menggunakan dari 0 sampai 23. Nah, jadi kita jangan dirubah lagi. Kalau misalkan kita pakai yang satu dari jam 1, jam 2, jam 3 itu beda lagi nanti nggak match dengan data yang kita inputkan tadi. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada penjelasan. Nah, di sini ya kita satu-satu ini penjelasan frekuensi kon. Nah, jadi frekuensi kon ini adalah jumlah kejadian angin ya. Jumlah kejadian angin ini. Ini namanya frekuensi kon ya. Frekuensi kejadian ya. Nah, untuk yang frekuensi distribusi ini sifatnya dia persen ya. Dari nilai kejadian dia dibentuk menjadi persen. Berarti kejadian di sini 360 kali di arah utara. Ini arah utara nih ya. Ini kalau Anda mau ngerubah ini bisa aja ya. Utara, timur laut, timur, tenggara ini bisa pakai di sini ada ya.
bisa ya, silakan. Nah, ada apa namanya, perubahannya nanti di setting, kalau nggak salah di edit technical or content. Nah, preference kalau nggak salah. Nah, sini ya, labeling dan lain-lain. Ini tinggal dirubah-rubah aja fontnya atau apa, boleh, terserah. Nah, kemudian nanti di sini ada di persen. Nah, jadi 4,09%, ya, 4,09%. Jadi di sini 360 kali, berarti di sini 4,6% dari 8.784 data. Berarti ya frekuensi distribusinya. Nah, yang kita fokuskan karena kita akan membuat mawar angin, maka data yang kita ambil adalah di sini windrose-nya. Nah, seperti ini. Ini windrose. Ya, ini windrose-nya. Jadi softwarenya sangat membantu sekali, kemudian gratis ya. Saya rasa apa namanya, ini bisa kita manfaatkan, bahkan kita bisa gunakan juga ya. Meskipun di Excel juga kita bisa buat sebetulnya, tapi karena ini software yang dikhususkan untuk windrose ya, atau mawar gelombang, mawar angin, mawar arus dan lain-lain sebagainya, ya saya rasa lebih cepat lah dibandingkan ke Excel ya, kecuali kalau misalkan sudah punya format Excelnya ya, seperti itu. Nah, untuk membuat sebuah data yang baik ya dalam Windows ini kita harus setup dulu ya. Ini ada metadatanya, ininya, ini saya jelaskan ininya, tadi sudah jelaskan, ini Windows-nya ya, ini hasilnya ya, ini mawar anginnya. Jadi ada 8 arah nih ya. 8 arah ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Barat, barat laut, timur, tenggara, selatan, barat daya. Sorry, barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya. Jadi kalau lagunya barat, barat laut, utara, timur laut gitu ya. Nah, kemudian ini ya, resultan vektornya nanti kita bisa rubah juga. Ini juga bisa dirubah. Nah, makanya kita setup ya. Kita setup. Kemudian selanjutnya, karena saya menjelaskan dulu yang item-item ini, ada grafik. Nah, ini grafiknya. Nah, ini calmnya 0,7 ya. Ini distribusinya. Ya, ini distribusinya. Ya, seperti itu. Oke, jadi pertama yang harus kita lakukan setelah kita menginputkan data dari sini ya, dari Wearplot ini ya, Wearplot ini, Anda nanti setup dulu di WinClass. Nah, yang ini nih, WinClass ya. WinClass-nya Anda setup dulu. Nah, dia sistemnya apa? Pakai Node atau pakai meter per second? Pakai Node. Oke. Kemudian nilai yang kita akan gunakan adalah dari mana? Dari 0,5 atau dari berapa? Nah, kita lihat di Excel-nya ya, di latihan. Nah, ini kita open ke Excel. Ya, kita buka ke Excel ya. Oke. Nah, datanya kan seperti ini. Nah, kita lihat, kita ambil yang, coba lihat dulu ya. Kita ya apa namanya? Maksimum data, minimum ya. Nah, sama dengan maksimum ya, dari sini sampai sini, kemudian di sini. Nah, maksimumnya 14. Nah, kalau minimumnya berapa? Nah, kalau minimumnya 0 ya 0 berarti ya. Kita lihat ada nggak 0? Nah, ada 0 berarti ya. Nah, berarti kalau kita distribusikan ya. Nah, kalau misalkan mau pakai apa, standar deviasi ya. Standard gitu. Di sini rata-rata ataupun dan lain-lain. Nah, berarti kan di antara dua nih. Ya. Ya, duanya kejadiannya ya. Kalau misalkan rata-ratanya berapa ya, terserah. Nah, jadi kita bisa, atau kita lihat di sini ya, yang tadi. Nah, ini kita lihat di sini ya. Jadi pendistribusiannya lebih bagus nanti ya. Nah, coba kita ambil ya, ini masih not ya. Ini default. Nah, ini default. Nah, ini ambil kita 0 ya, 0,001. Kenapa 0? Ya, ini oh ya, ini kalau misalkan Anda hanya sistemnya pakai koma, terus pakai titik nggak bisa ya. Ini saya pencet yang titik nggak bisa, karena di laptop saya dia sistemnya pakai koma tuh. Kalau titik nggak bisa ya. Jadi itu tergantung. Jadi kalau misalkan Pak kok titik nggak bisa Pak, nah coba pakai koma, nah gitu ya. Jadi sistem saya udah pakai koma. Kalau koma, biasanya kalau koma di Excel biasanya 1000 ya.
seperti itu. Nah, ini berarti 0, 1, 2, 3 ya, misalkan sampai 000 gitu ya. Berarti dia masih anggapannya 0, ya kan? Nah, terus kemudian ini isi yang ininya. Ini berarti saya mulai dari angka 2, 4 ya, 4 ya, kelipatannya 2. Ini oke, kok jadi begini ya? Default dulu, oke, di default dulu 0,0 ya, kita coba 0,001, jangan terlalu banyak ya, 1000 aja. Oke. 2,0 gitu, 4, 6, 8, 10 ya, coba dulu. Oke, unroll format derivative to support format, berarti kan kalau gitu format ini ya, ya. Oke, nah kita kan pakainya ini ya, seperti itu. Oke, nggak bisa ya di default ya, berarti kalau gitu 0,0,001, berarti di sini 2, di sini 4, di sini 6, di sini 8, di sini 10. Nah, itu dulu ya. Oke, bisa ya. This to help to be supported in file format. Oke, nah ini biasa, nah selalu error ya. Coba kita remove dulu ya, kita remove. Oh, tadi Excelnya kebuka. Nah, ini ya, ada ini. Oke, kita close dulu ya, karena tadi saya bukanya di Excel. Oke, nah begitu ya. Nah, ini sekarang udah, kita rubah ke sini juga sudah oke. Tuh. Oke, jadi sekarang tuh kan. Jadi di sini. Nah, ini note ya, 19. Sebentar. Oh, belum note. Oh, meter. Karena dia sistemnya ini dikonversi ya, meter per second itu 3 segini ya. Kalau bisa, data yang tadi itu bukan not, berarti apa, meter per second ya. Data yang di Excel ini yang tadi ya, yang ini berarti bukan not tapi meter per second. Nah, ini bukan not nih, jadi tapi meter per second ya. Oke ya, nah itu hati-hati ya. Harus jeli Anda ya. Nah, berarti benar ya sekarang. Sekarang kita meter per second ya, rubah ke meter per second. Di sini juga bisa ya, unit meter per second. Terus ini juga ada meter per second ya. Kemudian ini orientationnya. Nah, kalau angin gelombang itu dari, berarti direction, blowing from, dari berarti ya. Kalau arus berarti blowing to, berarti ke. Nah, itu kalau arus berarti ke, bukan dari. Nah, ini ingat ya. Nah, ini kita jangan ubah. Nah, oke. Kemudian ya, di sini Anda bisa print juga ya. Ya, bisa print. Jadi membuat dokumennya seperti ini ya, satu halaman ya. Satu halaman, bisa landscape juga seperti ini, boleh. Ini kemudian project name-nya juga dinamain, boleh. Title-nya juga boleh dinamain. Ini tinggal dirubah-rubah aja ya. Nah, preference-nya juga dan lain-lain itu bisa dirubah. Tapi saya nggak pernah pakai itu ya. Saya nggak pernah pakai itu karena terlalu besar, satu halaman A4 gitu ya. Kalau misalkan ada 10 tahun per bulan, wah nanti menuhin laporan nanti ya. Nah, jadi kalau saya biasanya ya yang paling pertama diedit adalah ini ya, di option. Nah, ini saya pilihnya yang rainbow. Nah, ini sebetulnya selain rainbow juga ada yang lainnya, ada yang kontras seperti ini, ada yang ini, ada yang peacock dan lain-lain ya. Hedge juga ada. Nah, dulu waktu apa namanya, sebelum ada familiar software ini gitu ya, pakainya pakai yang bar seperti itu, pakai yang bentuk-bentuknya kayak gini. Buatnya di mana? Di AutoCAD biasanya ya. Bikin gambar di AutoCAD ya. Di
di AutoCAD, kemudian di berapa derajatnya sangat manual sekali, itu sangat sangat apa namanya, saya mengalami itu, membuat itu lumayan ya, apalagi kalau digambar secara manual. Nah, kalau sekarang sudah ada softwarenya, jadi lebih mudah. Nah, lebih cepat gitu kan. Nah, kemudian di sini scaling. Nah, jadi Anda bisa scaling, bisa pakai yang apa, otomatis gitu ya. Ada juga yang ini otomatis ya. Jadi scaling ininya coba kita lihat. Nah, itu otomatis. Jadi lebih menyesuaikan gitu ya. Lebih menyesuaikan si posisinya. Nah, kalau misalkan kita buat, misalkan kita coba dulu ya auto scaling. Ini di berapa persen? Misalkan 20% gitu ya. Nah, tuh ya. Ini yang dimaksud dengan auto scaling. Nah, makanya saya itu biasanya auto scalingnya itu di nomor berapa tadi? Nomor 31 kalau nggak salah ya. Nah, segini. Itu udah pasti ya. Rata-rata seperti itu. 32, 31. Tapi kalau misalkan kayak gelombang arus kayak gitu, ya dicocok-cocok lagi aja ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan lebih lebih profesional, mau pakai yang auto boleh ya. Nah, seperti ini. Silakan aja. Nah, misalkan kita pakai yang ini ya, pakai yang auto. Nah, penyajiannya itu biasanya saya klik di sini ya, kemudian saya capture ya, ambil, kemudian saya capture. Nah, penyajiannya seperti ini biasanya saya. Nah, penyajiannya ambil ini, kemudian di ini. Nah, penyajiannya seperti ini biasanya saya. Ya, jadi penyajiannya rapi. Ya, meskipun memang manual nggak masalah. Ya, tapi saya senang kalau misalkan penyajiannya rapi. Nah, seperti ini. Kemudian ambil data ininya. Data apa? Data anginnya. Nah, ya, data distribusinya. Ini frekuensi kejadian. Ya, frekuensi kejadiannya. Di latihan. Berarti ini dokumen latihan 1. Nah, di sini berarti apa, frekuensi kon ya, frekon ya. Terus kemudian ini prek distribution. Nah, ininya udah persen ya. Kalau di off dia nggak persen, tapi kalau di on dia persen. Nah, gitu ya. Ingat, hati-hati ya. Meskipun lebih user friendly, tapi ya Anda juga harus hati-hati. Kemudian juga di sini distribution, berarti seperti itu ya, tinggal di. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, dia udah ada. Dia udah formatnya CSV ya, seperti itu. Nah, coba gini, kita buat lagi ya, apa, Excel tambahan atau bebas lah, mau di sini juga nggak masalah. Ya, tinggal di con misalkan. Seperti ini, di con. Nah, dia udah berubah ya, udah menjadi seperti ini. Udah di apa? Dibuat lebih rapih gitu kan. Nah, gitu ya. Nah, ini tabelnya. Atau dari sini juga nggak masalah. Nah, ini juga udah cukup ya. Nah, kemudian kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan. Nah, ini di sini ya. Oh, ini kapan pasut tadi ya. Nanti kita belajar pasut ya. Oke, kemudian ke sini frekuensi distributionnya. Nah, frekuensi distribution. Nah, di sini sama ya, ini. Nah, ini persen ya, berarti ini dalam bentuk persen. Nah, ini dalam bentuk persen. Nah, seperti ini. Ya, terserah mau dibuat seperti apa ya. Dirapi-rapihin ya. Kalau saya senangnya rapi, enak kelihatan mukanya. Nah, ini next. Kemudian di namain ya. Kalau bisa dinamain. Nah, begini. Ini penyajian ya. Namain. Sekarang berarti ini apa tadi? Apa,
frekuensi count ya, win 10 tahun. Win data angin bulan April, misalkan gitu ya. Sekarang kita copy yang ini, frekuensi distribution. Mana? Oh iya, siap. Oke. Ntar ya, copy lagi ini dulu. Nah, jadi kalau di rumah gini ya. Nah, jadi ini mawar angin bulan April. Nah, gitu ya. Gitu ya. Jadi ini tampilan seperti ini. Ya, kalau kita ambil, nah tampilan seperti ini. Jadi kita lihat pada bulan April ya, bulan April ya. Bulan April data angin 10 tahun nih. Data angin 10 tahun berarti ya, benar ya. 10 tahun. 10 tahun. Data angin 10 tahun bulan April. Jadi data angin 10 tahun di bulan April. Ya. Ini tinggal tahun 2004 tadi ya, tahun 2004. 2004. Jadi detailkan. Detailkan seperti itu ya, tahun 2004 ya, tahun 2004 tahun 2004. Nah gitu ya, tahun 2004. Oke, nah seperti ini ya. Jadi ini sebetulnya ya, tinggal Anda lihat cara membacanya. Berarti angin yang dominan itu dari timur nih, dari timur. Nah yang selanjutnya dari tenggara. Nah selanjutnya dari barat laut ya, di sini. Nah untuk datanya, frekuensinya di sini ada. Nih kita lihat frekuensinya. Nah ini untuk persen ya, seperti itu. Oke ya, saya rasa itu ya. Jadi ini sudah, ini kita nggak perlu sebetulnya. Saya nggak perlu pakai data ini karena sudah ada tabel yang tadi, tapi kalau mau digunakan silahkan juga ya. Terus ini ya, nah ini tadi sudah lupa ya. Jadi ini adalah wind direction. Jadi kalau Anda mau 16 arah boleh ya. Kalau misalkan mau 20 arah itu boleh ya. Saya biasanya yang profesional itu 8 arah ya bentuknya ini. Kalau 36 kan banyak banget tuh ya, 36 banyak banget ya, atau 4. Nah kecil banget tuh ya. Yang profesional tuh 8, 6 seperti ini, 8 ya. Oke. Nah sekarang adalah pengolahannya tadi udah ya, pengolahannya udah. Nah sekarang download datanya. Nah download datanya dari mana Pak? Nah sekarang udah ada data yang gratis ya, data gratis. Data gratis Anda bisa download di kalau saya sini ya, saya coba simpan. Nah ini WinProspecting Indonesia.winprospecting.com. Nah di sini ini bisa di download ya, silakan. Ini gratis
ya. Ini gratis, tapi data ini dia tahun 2004 sampai tahun 2015 kalau nggak salah. Ya, silahkan. Atau bisa juga di sini, di datanya HMWF, Global Addressing. Ini seperti ini. Ini HMWF nih. Ini. Nah, ini tapi ini khusus Indonesia ya. Kalau di HMWF ini adalah seluruh dunia. Nah, ini seluruh dunia. Kalau di sini ini seluruh di sini Indonesia, hanya Indonesia saja. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda mau download data, ya, tinggal di zoom, di scroll. Nah, ini dia meter per second nih. Ini dia satuannya meter per second. Lihat. Ini satuannya dia meter per second. Nah, kemudian di sini kita lihat ya. Misalkan kita ambil yang daerah-daerah Karawang tuh di sini yang Karawang. Nah, ini Karawang. Kita klik nanti akan ada datanya. Loading, masih loading ya. Kita akan lihat ya datanya seperti apa. Oke. Nah, agak lama ya. Oke. Nah, ini kalau di WCMWeb dia bisa data di sini nih. Forecast ya. Nanti Anda masuk ke data real time, data set real time seperti ini ya. Nanti setelah data set reanalisis data ya, reanalisis data nanti nah di sini era kita pakai eranya mah era intern misalnya ya biasanya atau era ini era tuh maksudnya satelit ya karena dia satelit ya forecast inset satelit ada intern ada ini nah, boleh ya nah, download data era intern di sini download data ya jadi di sini ada nah ini dari tahun 1979 ya sampai dengan 2019. Nah, ini kan 2020-nya belum karena di satelit ya seperti ini. Nah, ini di download. Time-nya ini per 3. Oh ya, jadi kalau data di HMWeb ini dia bukan per 1 jam tapi per 3 jam. Nah, per 3 jam, per 3 jam jadi bisa start-nya dari 0 ya jam 000 atau stepsnya per 12 jam bisa per 12 jam per 9 jam per 6 jam boleh ya. Nah yang disajikan di HCM Web ini dia tidak hanya apa namanya angin aja ada yang lain-lain ya banyak tuh ya silakan. Nah yang kalau angin berarti udah V. Nah anginnya per 10 meter ya angin per 10 meter nih ini tinggal di download ya filenya agak lumayan besar biasanya kemudian show on clear dan lain sebagainya ini bisa Anda pelajari di sini ya aplikasi yang nah wind forecasting nah ini datanya ya ini datanya kita download datanya ya oke kita download nah nanti ada datanya time series ini sekitar 7 MB ya kalau nggak salah ya sekitar 7 MB ya kita lihat kalau nggak salah saya udah punya datanya. Nah, time series data ini ada waktu itu nah ini. Nah, jadi datanya akan seperti ini, ya. Kalau kita ekstrak jadi akan datanya banyak sekali, ya. Datanya banyak sekali. Oh, aduh lumayan berat. Nah, seperti ini datanya. Ya, datanya banyak sekali. Dia tidak juga ada temperatur juga ya. Tapi saya jarang menggunakan temperatur di sini, ya. Nah, ini akan kita ambil ke Excel gitu. Ya, tinggal ambil aja. Nah, kita ambil yang wind 10 direction. Nah, jadi yang kita ambil adalah yang ketinggian 10 meter ya, paling dekat dengan permukaan karena kalau kita mau menciptakan gelombang laut ya dari angin yang 10 meter ini ya. Karena gelombang yang di laut terjadi itu adalah karena adanya gesekan oleh angin permukaan. 10 meter ini kita ambil aja, nanti kita ambil karena dia per 1 jam, kita kopikan aja ke yang tadi ya, ke file yang tadi. Misal filenya di sini. File Excelnya yang di sini. Nah, ini ya, yang Excel ini. Nah, yang di Excel sini. Nah, gitu. Oke, ya. Jadi, nah seperti itu ya.
Nah, ini tinggal di copy paste. Nah, nanti ini jangan ketukar, ini derajat simpan di sini, ini kecepatan simpan di sini. Ya, jadi jangan ketukar karena tadi dari sana formatnya berbeda. Oke, nah gitu ya. Itu sudah apa namanya? Sudah cukup saya rasa ya. Sudah cukup untuk pengolahan data angin ya. Oke, ya, pengolahan data angin sudah cukup. Nah, sekarang Anda untuk pengolahan data tahapan pengolahan data password ya. Nah, data password ya pertama ya, data pasang surut. Ya, data pasang surut Anda download dengan data BIG ya. Download datanya ya, download data BIG. Nah, gitu. Terus setelah itu saya biasanya pakai data pengolahannya misalkan mau pakai Admiralty atau Least-Square ya, itu bebas ya. Tapi yang paling cepat pakai Least-Square ya. Atau misalkan ada juga yang ada tools lain misalkan Tidal Global atau dan lain sebagainya itu ada. Atau saya juga sudah punya kayak map source gitu ya, kayak gini nih, map source. Map source kayak gini nih, ini map source. Ya, ini sedikit ini aja ya. Nah, ini seperti ini saya sudah punya data seluruh di Indonesia lah ya. Di Indonesia. Nah, ini misalkan ada data di ini Indonesia ini di Maluku nih. Nah, misalkan di Jakarta. Nah, ini misalkan ini bukan 10.000 ya predict type. Nah, ini sudah ada di datanya. Nah, ini sudah ada. Nah, gitu. Nah, tapi ya ini hanya untuk melihat saja. Nggak, datanya nggak time series gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan mau time series, kita ambil yang di sini ya. Nah, kita close dulu ini. Nah, kita ambil yang PIG ya. Nanti misalkan gini caranya. Nah, berarti apa namanya password BIG. Nah, password BIG online type prediction ya. Klik, kemudian langsung Anda pilih di sini lokasinya yang mana. Lokasinya yang mana? Nah, online type prediction ya. Misalkan di sini ya. Daerah sini. Kemudian Anda masukkan maunya misalkan Maret nih. Sampai dengan 31 Maret karena prediksi ya dia. Kemudian di predict state. Nah, seperti itu. Ya, nanti akan keluar. Kemudian di download. Ya. Akan keluar. Kemudian akan di download. Nah, di download. Kemudian elevasi. Terus kemudian di sini nanti Anda akan lihat. Nah, ini data pasang surutnya. Ya. Kita copy ya ke latihan, kemudian di sini buat apa namanya apa pasang surut ya, format password ya, format password ya, format password. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di paste. Nah, ini karena masih satu kolom ya, kita buat gini. Nah, terus kemudian ini space. Nah, buat seperti ini ya. Nah, ini data pasang surutnya dalam sebulan ya, intervalnya per jam. Intervalnya per jam sebulan. Kemudian kita lihat di sini nah, akan berbentuknya seperti ini. Pasang surut. Pantai Karawang gitu ya. Surut Pantai Karawang. Nah, gitu ya. Pasang surut Pantai Karawang. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tapi ini masih dalam MSL ya. MSL itu berarti di sini ada yang negatif, ada yang positif. Nah, kalau misalnya kita mau ke naikin ke LWS gitu ya, dari 0 jadi naikin ke atas, berarti kita cari dulu tunggalnya berapa nih, maksimum ya.
Gitu. Ini max, ini min. Ya, berarti minimum ya. Nah, ini minimum. Nah, untuk tunggangnya ya, tunggang pasang surut berarti perbedaannya kita lihat berarti ini dikurangi ini. Nah, itu dapatnya di 0,9. Itu tunggangnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau rubah ke ini, tinggal ditambah aja. Ditambah tunggangnya, jangan lupa didolarkan. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah jadi grafiknya, sudah di atas. Ya. Nah, tuh. Ya. Oke. Sama ini datanya yang ini. Cuma ini sudah dikonversikan. Sudah dikonversikan ke dalam nih. Oke. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kalau sudah Anda dapatkan ya datanya, kemudian Anda ambil datanya di mana ya? RGTide. Nah, ini RGTide. Nah ini RGTide ya, RGTide. Jadi saya biasanya pakai RGTide. Ini latihan pakai RGTide ya, RGTide kemudian di format ya. Seperti ini RGTide. Nah, RGTide itu ini. Nah, RGTide. Jadi ini adalah aplikasi yang bisa cepat lah menurut saya ya. Ini buatan dari Teknik Kelautan ITB ya. Silakan Anda gunakan ya nanti. Sebetulnya sudah saya share ya. Nanti saya share lah siapa Gea ya mungkin ya PIC-nya. Nanti Anda masukkan sini. Yang pertama adalah ini ada 3 aplikasi ya. Nah, ini 3 exe. Yang pertama adalah RG Tide, itu masukkan dulu apa namanya, RG ADM, sorry bukan ADM, RG Inram ya, Inram. Nah, coba ini dilihat dulu deh, ini dilihat dulu ya. Ini adalah ini tuh bekas-bekas ininya. RG Tide. Nah, input. Nah, ini sebetulnya. Nah, ini input Tide sama input RAM yang kita gunakan. Nah, ini aja input Tide. Nah, kita ambil input Tide yang tadi yang di sini. Ini kopikan ke sini ya. Kemudian kita ambil yang tadi, yang hasil dari sudah diikatkan. Ini meter. Nah, ini meter, kita kalikan ke senti. Oke. 100 ya. Ya, ini. Nah, gitu. Ini udah senti ya. Dia mintanya senti ya. Ingat, koma nggak apa-apa. Nah, komanya titik ya. Ini Pantai Karawang misalkan. Karawang. Datanya berapa? Nah, coba datanya lihat di sini. Kalau misalkan di blok semua sampai sini sampai bawah, lihat di bawahnya nih. Nah, ini kon, berarti 743. Nah, hati-hati yang di sini 744, berarti 743 datanya. Mulainya dari kapan? Tadi kan bulan Maret ya. Ini bulan, tanggal, bulan, tahun. 03 2000 berapa? 2020. Nah, 2021. Oke, ya, di save. Nah, setelah itu ya masuk ke sini, ke RG Tide ya. Nah, hati-hati kalau ada antivirus dinonaktifkan dulu ya, bahaya nanti. Tulis ya input tide.txt gitu. Harus sesuai ininya filenya. Terus kemudian outputnya apa? Misalkan krw1.txt. Oke, nanti akan dia keluar. Nah, ini konstituen pasang surut ini sudah keluar. Kita bisa tentukan ya pasang surut untuk menentukan tipe pasang surutnya ya, pakai bilangan Formzal ya. Ini sudah bisa ya. Nah, tapi kita butuhnya yang elevasi pentingnya. Nah, kita ambil di sini lah ya. Di baru seperti itu. Nah, ini kita ditransposkan dulu ya, karena dia minta transpose ya.
paste spesial values transpose, kemudian ini transpose paste spesial values transpose, ini pindahkan ke sini ya, ini pindahkan ke sini. Kemudian mintanya apa lagi? Enram. Nah, kan sama kan? Enram ini ya, kita lihat dulu di sini. Enram berarti di 03 tadi, 03 2020. Datanya segini. Ini kita akan forecastingkan selama 18,5 tahun. Oke, ya. Jadi pasang surut itu ya satu periode, satu rotasi bumi ya. Nah, 18,5 tahun. Nah, seperti itu. Kemudian setelah selesai gitu ya maksudnya, masuk ke inram. Ya, inram, klik. Kemudian Anda tuliskan lagi input ram.txt krw2.txt. Dah. Ini datanya tuh sampai segini ya. Ini data pasang surut selama berapa? 18,5 tahun. Kalau nggak percaya ya kita plotkan aja di sini. Ya, di mana di tadi pasang surut saya itu. Nah, gini. Nah. Nah, ini 18,5 tahun ya. Saya delete lah ya, karena banyak. Oke, setelah selesai, ini belum selesai ya. Karena kita mintanya yang elevasi pentingnya HRW2. Nah, terakhir adalah yang ini, RG elevation. Ya, kita klik. Inputnya adalah krw2.txt, kemudian terakhirnya adalah krw3.txt. Nah, tadi jumlahnya berapa? Datanya 7305, benar nggak ya? Coba cek 7305, bener ya, 7305. Kita enter set. Nah kita enter, kita lihat di mana. Nah ini KRW3 udah keluar. Ini ya hasilnya yang saya maksud ya, ini yang saya maksud adalah ini hasilnya ya. Jadi tahapannya tadi udah pengolahan dengan ERG type, terus kemudian apa namanya, elevasi penting. Nah ini Anda penyajiannya boleh ya, boleh terserah ya. Kalau saya ya ini sudah menjadikan informasi sebetulnya. Kalau udah jadi seperti ini, itu udah informasi jelas lah. Nah ini udah. Aduh sorry. Ini ya, di capture aja. Ya with tabel kan boleh, di ini boleh ya, silakan. Nah seperti ini. Nah jadi nilai elevasi penting untuk high water level springnya yaitu di angka 1,5 ya. Ini ini belum diikatkan ke MSL ya. Sorry, ke LWS ya, masih MSL nih. Ini kejadiannya ya, jadi yang terjadi di MSL. Nah, Pak, saya pengen tahu kalau diikatkan ke LWS berapa. Nah, kalau diikatkan ke LWS, nah ini ya, biasanya seperti ini, format pasang surut. Kemudian juga ada loaded ya. Kemudian di sini, nah ini ya, tinggal dikalikan ke berarti apa namanya, HWS, MHWS, MHWL, MSL, MLWL, MLWS, kemudian LWS ya. Ini kalau misalkan mau dihilangkan komanya bisa nih, caranya gini. Caranya di sini replace koma, di replace ya, hilang.
ya kan? Nah, sekarang ini gini, copy. Nah, ini berdasarkan palem, ya, berdasarkan cat datum. Oh sorry, ini berdasarkan MSL. Ini berdasarkan cat datum atau LWS. Nah, gimana caranya? Berarti ini dikurangi ini semua dikeluarkan. Maka ini LWS-nya kan 0. Nah, begitu. Jadi, kalau misalkan Anda mencari tunggang pasang surutnya, berarti di berapa? Ya, di LWS dikurangi ini. Berarti 1,29. Ya, 1,29. Dengan yang tadi, dengan yang hasil pengolahan yang tadi, itu tunggangnya di 0,9. Ini memang bisa jadi perbedaan karena di forecast nih ya, di forecasting ya. Nah, biasanya dibandingkan dengan yang Admiralty kalau bisa. Yang ini kan sistemnya di square ya, ini di square. Jadi ini udah hasilnya nih, udah hasilnya. Ini udah hasilnya ya, ini udah jadi hasil sebetulnya. Nah, ini jadi hasil. Ya, gitu. Oke, ya. Atau misalkan bisa juga digambarkan dengan bentuk yang di sini misalkan. Nah, ini ya digambarkan. Nah, nanti Anda buatkan garis. Misalkan insert itu, kemudian garis. Nah, gini. Ini HWS misalnya. Nah, ini MSL-nya. Ini HWS-nya. Nah, gitu ya. Tinggal Anda masukin aja nanti. Dirapi-rapiin boleh, terserah. Oke, ya. Apa namanya? Saya rasa praktikumnya sudah cukup ya. Jadi latihan ya, latihan, karena supaya Anda belajar ya. Anda apa namanya? Latihannya adalah lakukan pengolahan data angin dengan cara Anda mendownload data angin dari mana nih? Dari tadi. Dari sini ya. Dari sini dulu deh ya. Lebih gampang dari sini ya. Kemudian dilakukan pengolahan ya untuk diplotkan setiap bulannya. Nah, ya, jadi Anda lakukan download, kemudian Anda gabungkan dan Anda buat yang gambar ini 12 bulan, berarti ada 12 gambar dan ada satu gambar yang keseluruhan ya dalam 10 tahun. Oke, ya mohon maaf ya, agak tadi lowbat apa namanya laptopnya ya. Jadi Anda nanti gambarkan selama 12 bulan ya, 12 bulan yang ini ya. Saya rasa kalau mengikuti materinya bisa ya. Kemudian lakukan pengolahan data pasang surut ya. Lakukan pengolahan data pasang surut ya dengan cara Anda mendownload data pasang dari sini, dari sini ya, dari title ya, boleh terserah pakai. Nah, ini ya. Kemudian plot grafiknya ya, grafik dan cari elevasi penting. Nah, gitu ya. Oke ya, ini tugasnya ya, latihan nanti. Kemudian nanti apa namanya, latihannya itu dikirim ke alamat email ya, alamat
email saya irwan@aol.com. Kemudian nanti yang mengirim G aja, misalkan tugas praktikum modul 3 ya. Cek KP itu aja ya. Subjeknya itu, terus kemudian nama filenya juga sama, subjeknya sama, nama filenya sama gitu ya. Nah, nanti ini deadline-nya berarti sekarang tanggal 26 ya, berarti di minggu depan aja ya. Di minggu depan berarti samain aja, berarti di tanggal 2 deadline-nya ya, tanggal 2 April 20 ya. Silahkan latihan ya, percobaan. Oke ya, saya rasa perkuliahannya seperti itu ya. Nanti tinggal Anda lakukan ya. Selebihnya mohon maaf ya, sebentar berarti kan kurang lebih 1 jam nih perkuliahan kita. Selebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman ada aktivitas di rumah ya, supaya diam di rumah juga ya. Saya memberikan tugas bukan untuk hanya supaya memberatkan Anda, tapi intinya Anda supaya latihan ya. Yang penting Anda sehat ya, Anda dijaga kesehatannya ya, keluarga dan lain-lain ya. Jaga untuk kalau misalkan mau keluar, kalau misalkan kurang paham atau apa, tinggalkan di WAG ya, di WhatsApp grup ya. Gak perlu Anda datang ke rumah temennya yang jauh-jauh ya dan sebagainya, tinggal WhatsApp grup aja, di WhatsApp grup. Makanya saya buka WhatsApp grup. Saya rasa demikian. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.